Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Mutia dalam acara Podcast ITV. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Pak Kades, yakni Pak Haji Yani, yang sedang viral diperbincangkan oleh masyarakat dengan pemberitaan-pemberitaan. Halo, selamat siang Bapak. Apa kabar nih Pak? Baik. Baik. Dan juga Bapak dari BPD, Bapak Rahmatullah. Siap. Iya. Gimana Pak? Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Pak Kades, sedang viral sekali nih Bapak nih diperbincangkan oleh masyarakat nih. Saya juga jalan-jalan nih ke Rancagede. Saya mau melihat beberapa tumpukan sampah. Memang sebenarnya tumpukan sampah ini seperti apa pengelolaannya di desa Rancagede ini Pak? Kalau di desa Rancagede pengelolaan itu tiap sore dibakar. Orang dari mengelola. Iya. Jadi yang dipiral kemarin itu bukan wilayah saya. Di situ perbatasan Mekar Baru, Gunung Galer. Jadi perbatasan Rancagede sama Sambidalang. Jadi si tempat sampah itu di sini ada patok perbatasan. Jadi sampah itu jatuhnya ke wilayah Sambidalang, desa Sambidalang. Jadi bukan wilayah saya. Bukan. Jadi kalau di Rancagede sendiri sudah ada mulai dibakar sampahnya. Nanti itu di perbatasan. Nah, Bapak sudah membatasi perbatasan itu atau belum? Jadi yang dibakar itu bukan di tempat perbatasan, Ya. ada tempat lain. tempatnya. Ada tempat lain. Kalau di sana bukan wilayah saya. Karena wilayahnya Mekar Baru, Sambidalang untuk kelurahan. Nah, terus kalau misalkan Bapak sudah berkoordinasi juga dengan Kades di Sambidalang itu? Sudah sama sekdesnya. Ya kemarin juga setelah Ya. saya diambil saya, harinya juga diambil sana juga, Sambidalang juga, wilayah Sambidalang. Berarti Mekar Baru. sudah berkoordinasi Udah. dan kemudian juga sudah ditanggulangi juga ya Pak? Bahkan yang bikin pagar juga saya yang bikin pagar. Oh, jadi sudah dibatasi? Udah dengan pagar? dibatasi, udah dipagar itu yang pagar itu wilayah Mekar Baru, bukan Rancagede. Oke. Karena ada berbatasan saya, cuma ngebantu saya. Karena disitulah artinya viralnya saya katanya gini-gini, tapi saya nggak mengaku, bukan wilayah saya. Bukan wilayahnya Bapak itu. Bukan. Oke, jadi berarti sampah di wilayah Rancagede itu memang sudah ditanggulangi dan Sudah. itu adanya di perbatasan ya, Perbatasan. bukan di Rancagede. Nah, kalau himbauan Bapak nih untuk masyarakat agar tidak terjadi lagi nih penumpukan sampah seperti itu, pastinya bukan dari desa Rancagede kan yang membuang Pak, Bukan. mungkin masyarakat yang lain Masyarakat juga. lain juga. Himbauannya gimana nih untuk masyarakat khusus di Rancagede-nya Pak? Ya untuk tidak masyarakat Rancagede, buang sampah ada tempatnya. Ya. Di wilayah saya ada di kampung Wadas, di situ ada yang ngelola. Jadi pagi pada buang sampah, sore dibakar sama ngelola. Udah tahun-tahunan itu. Saya yang ngebiayain tiap bulan. Oh, berarti Bapak ada pegawainya juga? Ada pegawai ngurusin juga. sampah. Kalau tempat saya. Jadi kalau memang wilayah saya mah terjun yang buang sampah itu nemuin juga, diambil kalau ada juga. Jadi untuk permasalahan sampah seperti itu di Iya. Rancagede ya Pak? Ya seperti itu. Nah, kalau berita yang saya dengar lagi nih Pak, ada kalau ceritanya untuk saudara Bapak itu Iya. kayak gimana ya Pak ceritanya? Jadi kan gini Pak, ngeberitakan masalah BLT belum dapat Oh, pada waktu itu. Jadi satu rumah itu orang tuanya udah dapat, dia yang belum dapat. Gitu. Namun foto itu foto berita hoax gitu. Jadi itu foto itu pada waktu di kandang jangkrik, kandang kelereng itu, kandang jangkrik bukan di rumahnya. Kalau di rumahnya dia gedong, punya motornya 3, kerjanya juga bikin suaminya bikin itu bajaringan itu. Bajaringan. Iya, terus suaminya juga jualan di kampung-kampung itu. Jadi berita itu seperti itulah, rumahnya bukan itu. Terus BLT itu udah diinput. Nama Dakam itu suaminya udah diinput di anggaran desa. Tinggal nungguin uang dong. Pas 2 hari diinput itu keluar. Nama Dakam itu. Iya. Bahkan 2 RT, wadah 1 itu ada 2 RT, 01, 02. Udah ambil semua, nggak ada yang nggak dapat. Dapat semua 2 RT. Udah semua dapat. Nggak terlalu para jasa lah. Dia masih muda. Masih muda juga. Jadi foto itu foto bohong itu. Bukan di rumahnya, itu di kandang jangkrik, bukan di rumahnya. Kalau rumahnya Pak Camat juga udah ke sana, wakil camat juga, sekcam juga, ya PPD juga, rumahnya gedong, punya motor, ya dia juga masih muda lah, suaminya kerja juga. Jadi sekarang udah dapat. Berarti itu permasalahannya adalah karena suami ini belum dapat Belum BLT, dapat. tapi keluarga yang lainnya dapat itu? Dapat semua. Dapat semua? Jadi di desa Rancagede itu ada 17 RT, Ya. yang 10 RT udah dapat semua, yang 7 RT masih 102 atau 110 lah. 7 RT juga paling yang belum dapat 12 orang, ada 7 orang, 15 orang. Jadi 17 RT tinggal 7 RT yang belum dapat. Semuanya 10 RT udah semua. Itu pun yang diperbincangkan itu
2 RT itu udah semua dapat semua. Semua udah dapat. Udah dapat. Sudah dipastikan itu. Udah oleh dipastikan RT. saya Pak. Yang dapat BPNT, PKH, dapat BLT dari pusat, dari provinsi, dari anggaran desa udah dapat semua. Berarti yang difoto kemarin itu bukan rumahnya saudara Owi. Bukan rumah itu kandang kelereng jandang jangkrik. Oke, berarti semuanya juga sudah dapat, sudah clear itu beritanya. Ya. Bahkan saya tanya orangnya juga, moto itu cuma moto dong, nggak nanya apa-apa. Oh begitu. Cuma nanya belum dapat aja. Tidak ada informasi tambahan Ada. sebenarnya. Ya kalau Jadi- di foto gitu katanya nggak mau kata. Kalau diviralkan di Facebook, kata ibu ominya saya temuin. Oh begitu. Berarti Bapak sudah menjelaskan juga kan kepada masyarakat bahwa itu adalah berita yang hoax. Iya. Karena memang sudah dipastikan itu kandang jangkrik tadi Kandang ya, jangkrik. bukan rumahnya ya. Bukan. Kalau rumahnya memang kondisinya bagus dan Bagus. sepertinya masuk keluarga yang mampu. Ya pokoknya rumah gedung aja layak, ada Iya, TV, layak. ada Ada bangku, TV ya, Pak, ya? ada ubin itu terasnya ada. Itu pokoknya layak lah. Wah, memang ini Bapak lagi viral, kemudian masuk banyak sekali berita, lagi perbincangan nih Pak. Kemudian ada lagi Pak dari info terbit nih, berita tentang Bapak pasangan suami istri yang memang Iya. tidak layak huni katanya tempatnya. Itu gimana tuh Pak? Jadi memang benar ya rumahnya jelek. Tapi bukan berarti misal saya ngebiarin kepala desa. Iya, betul. Jadi kepala desa itu anggaran sendiri tiap tahun itu dua. Jadi saya itu udah berapa 5 tahun udah ngebangun 11 rumah. Bahkan itu juga udah masih di hati saya. Tadinya kalau memang tahun ini selesai, tahun depan mungkin saya bangun gitu ya. Sekarang juga ngebangun kan 2 saya. Untuk perehaban 1, suruh ngambil ke material 10 juta uang saya pribadi di Kampung Bolang. Bahkan di Kampung Wadas juga sedang ngebangun juga. Jadi udah kata saya kalau memang ngebangun saya 10 juta. Memang untuk uang yang belum dikasih, saya udah komitmen sama orang itu. Komitmen, ya. Rumahnya gak layak. Udah bangun. Nanti saya punya duit, saya kasih 10 juta. Oke. Belum jadi juga sama iya, sekali. berarti Bapak dalam masa jabatan ini sudah membangun rumah memang pakai uang pribadinya Bapak? Uang pribadi. Uang pribadi. Uang pribadi. Dan pasangan suami istri ini pun sudah ada di Sudah rencana ada di hati saya. Bapak untuk dibangun. Nah, Iya benar. ya, kemudian di pemberitaan bahwa setiap kali hujan dan angin si keluarga ini mengungsi, itu benar nggak sih Pak? Enggak benar. Saya Benar. tadi nemuin orangnya. Apa benar Bapak pada waktu hujan mengungsi ke rumah orang? Enggak. Iya, Enggak, karena di enggak pemberitaan benar. kan mengungsi karena takut benar. roboh rumah ini, berarti nggak benar itu? Enggak benar. Bapak sudah pastikan itu? Sudah Pak? pastikan, saya sudah pastikan. Ya. Berarti nanti rencana ini juga akan dibangun kembali sama Bapak Sama Bapak. pakai uang pribadi. Uang pribadi. Nah, kalau memang saya bertanya kepada masyarakat, memang seperti itu ya, Bapak itu citranya memang suka membantu, suka bagi-bagi rezeki lah sama masyarakat. Ini kalau dari Bapak BPD ini gimana melihat kepemimpinan Bapak Haji Yani ini Pak? Ya, alhamdulillah sebelumnya kami dari BPD apresiasi lah. Ya. Adapun dengan nada-nada sumbang sepertinya itu belum koordinasi saja sebenarnya. Kalau misalnya kita baik dari media ataupun kalau kita koordinasi lewat dalam ini MDes, pemerintah desa, baik RT ataupun BPD ataupun langsung ke Pak Lurah, saya pikir semuanya juga akan berjalan dengan baik begitu. Saat ini ya mungkin adanya pemberitaan-pemberitaan itu saya juga ibaratnya sebagai BPD aspirasi dari pemerintah, maksudnya dari masyarakat setempat kadang juga beraspirasi, dan saya pun aspirasi dari masyarakat itu baik dari BST, BLT dan semuanya itu juga sudah dikoordinasikan dengan Pak Lurah dalam hal ini yang punya stakeholder dan kewenangan. Adapun tentang penerimaan bansos ya mungkin kita bersabar lah karena kan itu kan program dari pemerintah dan itu proses Ya. dan itu butuh proses, bukan berarti kita seperti makan cabai. Ya, Kalau kita makan cabai dirasakan langsung pedes. Nah itulah pola pikir dari masyarakat, kita harus diubah bahwasanya kita yang namanya usulan itu ada tahapannya dan ada proses, dan insya Allah saya pikir MDes Desa Rancagede, saya atas nama PBD apresiasi terhadap pemerintahan di Desa Rancagede. Mungkin seperti itu. nah Pak Lurah, Bapak punya buktinya juga nih kalau misalkan si keluarga itu memang dapat bantuan. Katanya dengar-dengar dapat bantuannya BLT tapi baru 2 tahap, belum dapat yang ketiga tahapnya. Bapak yang tadi mau dibangun terus. Jadi itu juga berita hoax juga. Berita hoax? Berita hoax juga. Jadi Ibu Dasi itu Iya. dapatnya bukan dari anggaran desa, dari anggaran desa bukan. Oh, bukan. Bukan, dapatnya dari BPST provinsi
yang namanya Budasi dapatnya dari BST pusat. Dari BST pusat. Pusat 9 kalian ambilnya. Bukan Oh, bukan yang diberitakan 2 kali doang dapatnya, bukan. Oh, oke. Jadi si itunya yang nama Dasi dapat 9 dari BST kantor pusat kan. Dari kantor pusat. Nah terus si suaminya juga dapat juga dari BST Ya, itu ya. BJB provinsi, bukan dari anggaran desa, bukan. Betul. Yang nggak Jadi jelas-jelas sekarang gitu. Kang Ades menjelaskan nih, berarti Budasi sudah mendapatkan dari kantor pusat 9 kali. iya 9 kali. Dan Suaminya baru 1 kali dari provinsi. dari provinsi BST. Berarti itu bukan dari dana desa ya seperti diberitakan Iya. kemarin ya. Padahal orang-orang pada suami itu satu, jadi ibu dapat saya kasih kau semua. Nggak ada yang ditutup-tutupin sama kepala desa. Nggak ada. Bahkan saya itu membangun rumah tiap tahun di Kampung Parset semua. Ada berapa? 1, 2, 3, 4 rumah saya bangun sendiri. Iya. Di Kampung Wadas 1, 2, 3, 4 biji, 4 rumah. 4 rumah Pak. Di Bolang itu 1, 2, 3 rumah. Di Ranjagede 1, berarti semuanya berapa itu? 11 atau berapa itu? Itu uang pribadi, nggak pakai uang pemerintah. Uang pribadi. Murni Pak Haji punya pribadi. lagi. Bahkan saya kalau ada kegiatan musola dibangun, majelis dibangun, 300 sak, 200 sak, majelis 50 sak. Pokoknya semua tanya sama tokoh masyarakat. Saya ngebantu sama keagamaan semua. Di Jadi Ranjagede. benar-benar care terhadap masyarakat Iya. ya Pak ya. Bahkan Jadi, masyarakat kalau lebaran, Iya. kadang saya beli sarung dibagi sama perempuan tuh 3.000 sarung. itu juga dana dari Bapak Dana sendiri? pribadi. Kalau Dana lebaran pribadi. kemarin jam 2 atau beli bandeng 5 ton dibagi satu kakak 2 kilo. 5 ton saya beli. Uang sendiri. Enggak ada juga apa uang sendiri. Rela ikhlas. Jangan dikaitkan ke sananya. Ikhlas sama masyarakat. Berarti pemberitaan tentang Bapak juga bagi-bagi ikan itu memang itu benar Pak? Benar. Bukan hoax ya kalau yang itu? Bukan. Iya. Pak Haji, tadi bilang sudah 11 rumah yang dibangun. Itu ada buktinya nggak nih Pak Haji? Boleh ditunjukin ke teman-teman ini juga. Ini Rumah, ya. buktinya. Jadi mungkin buktinya 11 rumahnya belum Kefoto semua. kefoto semua. Jadi ini bukti-buktinya nih. Dari Tadinya ini rumah yang ini menjadi rumah yang Rumah ini. gedung seperti ini. Iya. Ini dana dari Pak Haji dana sendiri? dari saya. Oke, pribadi nih Pak. Pribadi. Oke. Ini kemudian juga ada rumahnya seperti ini. Ini dari berbagai RT tadi tuh ya. Iya. Jadi 11 rumah ini menyebar ke beberapa RT. Iya, beberapa RT. Rancangan Pak Haji nih mau nambah berapa rumah lagi nih Pak untuk tahun ini yang mau akan dibangun? Pokoknya janji saya tiap Iya. tahun itu 2. Dua rumah Tiap itu tahun 2 rumah. udah Udah ada di hati saya. direncanakan setiap Direncanakan. tahun 2 2 rumah. rumah. Oke. Dan itu kriterianya Pak Haji dibantu oleh staf nyari orang yang akan dibangun rumahnya ini seperti apa nih Pak? Saya sendiri yang nyari. Saya tiap 1 minggu, Langsung, tiap Pak. hari ke kampung-kampung saya itu. Oh gitu. Tiap Jadi- kampung tanya sama PPD ini. Saya di pelosok-pelosok itu tiap hari. Jadi tiap langsung hari. terjun ke tempat-tempatnya Terjun Pak. ke tempat-tempat. Jadi Jadi tidak tahu. berdasarkan informasi dari orang lain, langsung Pak Haji yang Langsung datang. saya itu. Jadi yang melakukan penilaian, analisa segala macam siap untuk dibangun dan cocok orangnya itu Pak Haji yang menentukan. Iya. Oke, Saya langsung. biasa sekali Pak Haji. Nah, terus dari BPD gimana nih? Menanggapi, wah Pak Haji ini luar biasa, membangun rumah langsung pakai dana sendiri dan juga terjun sendiri melihat kondisi si rumah masyarakat ini. Baik, dari awal mungkin kami selaku anggota BPD di sini Ya. dari awal kita sudah apresiasi lah. Artinya bukan hanya aspirasi dari masyarakat, tapi Pak Lurahnya juga turun langsung. Iya. Begitu. Bahkan untuk pembangunan rumah layak tidak huni seperti ini, beliau juga sudah tahu. Gitu. Artinya tata kelola desa pemerintah ini beliau sudah menguasai peta-petanya mana yang tidak layak huni, mana yang Iya. ibaratnya yang sudah layak huni. Pak Lurah sendiri juga tahu. Artinya kalau untuk pembangunan ya seperti ini, rumah layak tidak huni ini, Pak Lurah itu dengan antusias, dengan kesigapannya. Iya, betul. Iya. Jadi melakukan penilaian sendiri dan bantuan itu benar-benar datang ke orang yang tepat. Betul. ya. Betul. Tahun ini juga saya ngebangun deh. Jadi ngebangun rumah mau roboh. Orang datang rumah saya. Udah ambil di material harga 10 juta. Ngambil orang Bolang juga 10 juta di material asfali, tanya lah di situ. Jadi orang yang punya rumah ngambil materialnya. Harga 10 juta. Uang saya. Bukan pribadi, Pak. uang pribadi. Nah, ada 1 minggu datang ke rumah orang, bawa ke lurah gimana rumah saya cuma dibangun gini. Udah
saya 10 juta. Namun sekarang belum punya duit saya. Udah bangun aja, nanti saya dan Ya. ini dekat rumahnya Pak Kurdi. Oh, gitu. Ya nantinya habis itu juga tahun ke depan rumahnya Pak Kurdi. Oh, gitu, Pak. Udah ada Jadi, agitasi saya. Pak Hajian ini bukan cuman ngumbar omong doang ya Pak Haji, Iya. tapi benar-benar direalisasikan apa Betul. yang menjadi cita-cita Pak Haji menjadi Betul. kades di Raja Gede ini. Ya, oke. Nah, Pak Haji bagi-bagi ikan setiap kali momen ya, terus membantu ngebangun rumah. Pak Haji banyak duit juga nih Pak Haji ya. Kalau masalah duit sih dibilang nggak ada, ya buktinya bagi-bagi. Iya. Iya kan? Dibilang punya banyak, ya ternyata nggak punya duit lah. Coba, ya itulah keadaan Karena saya seperti niat itu. Niatnya besarnya gitu. Pak Haji untuk membantu masyarakat Raja Iya, Gede betul. ini. Untuk Agar membantu masyarakat Raja Gede ini maju dan juga bisa seperti desa-desa Magelang Iya. yang lainnya. Nah, Pak Haji, di 2021 ini kan ada pemilihan kades. Pak Haji mau maju lagi nggak nih Pak Haji kira-kira? Insya Allah maju. 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 Oke. Kalah untuk menang itu masyarakat yang menilai. Ya, betul betul. Kalau saya mimpin jelek, ya pasti nggak kepilih. Ya. Kalau saya misalnya mimpinnya bagus, pasti terpilih. Gitu aja. Gitu aja. Di pasar kembali lagi sama masyarakat. Masyarakat. Mau untuk masyarakat apa nih? Harapan Pak Haji terhadap masyarakat Raja Gede gimana nih? Ya untuk masyarakat Raja Gede, saya siap untuk maju di 2001 bulan 6 tanggal 20. Ya mudah-mudahan masyarakat masih memilih saya. Gitu aja. Itu aja ya Pak Haji. Oke. Kalau BPD gimana nih untuk 2021 mendukung Pak Haji atau gimana harapannya terhadap masyarakat juga? Harapan terhadap masyarakat ya kita yang namanya BPD harus benar-benar netral dalam hal ini. Ya. Siapapun dia boleh masyarakat Ranca Gede ataupun masyarakat mana yang ingin mencalonkan diri terhadap pemilihan kepala desa tahun 2021 ya kami sebagai BPD sikap kita netral itu yang pertama. Keduanya ya silakan bebas nanti ada tahap-tahapannya menunggu di peraturan baru. Ya. Satu lagi Pak Haji, pesan untuk masyarakat Raja Gede untuk menanggapi berita-berita yang sekarang sedang marak ini apa nih Pak Haji? Ya untuk masyarakat Raja Gede, berita hoak-hoak itu jangan Mudah percaya. Jangan mudah percaya karena terbuktilah saya pembinaan di desa Raja Gede seperti apa. Ya. Masyarakat juga yang jawab. Kalau kata masyarakat jelek berarti jelek, atau masyarakat bagus berarti bagus. Tanya rekan-rekan di masyarakat lah. Tanya sama yang berita hoak-hoak. Di sela-sela wawancara kami bersama Bapak Haji Yani, Kepala Desa Raja Gede, kami juga mengunjungi kediaman Bapak Kurtubi dan Ibu Dasi. Kami akan mewawancarai secara langsung Bapak Kurtubi dan Ibu Dasi. Berikut wawancaranya. Selamat siang Bapak, sama Bapak Kurtubi dan Ibu Dasi ya Bu. Iya. Tinggalnya di sini ya Pak ya. Pak, saya mau nanya nih, katanya kalau hujan angin Bapak tuh ngungsi bener nggak sih? Nggak bener itu ya. Jadi di rumah aja ya Pak. Rumahnya masih nyaman lah, Bapak nggak takut jadi nggak ngungsi kemana-mana. Paling ya? banjir ku nabun nih. Iya, jadi kalau di pemberitaan Ibu sama Bapak katanya kalau hujan ngungsi, ternyata itu nggak sama sekali ya. Oh gitu. Jadi pas hujan nggak ngungsi ya Pak ya. Nah, iya. Terus Bapak dapat bantuan nggak nih Pak dari dapat dari pusat dapat. Terus Ibu gimana dapat juga? Kalau menurut pemberitaan kan Ibu sama Bapak ini nggak dapat bantuan, cuma 2 kali. Tapi ternyata Ibu dapat bantuan sudah berkali-kali ya Bu ya. Terus gimana nih Bu tanggapannya punya Pak Lurah kayak Bapak Haji Yani? Gimana? Seneng nggak? Seneng ya, baik ya Pak Haji Yani ya. Jadi Bapak sama Ibu nih ke Pak Haji Yani baiklah orangnya ya. Iya, dapat bantuan juga dapat. Kemudian juga nanti mau direncanakan ya Pak Haji ini pembangunannya. Siap direncanakan. Sudah siap katanya Bu. Gitu. Iya. Berarti Ibu sama Bapak masih tetap tinggal di sini, nggak ngungsi kemana-mana ya, ya kan? Iya. Terus bantuan juga dapat ya. Kenapa Pak? Ya, suami istri dapat. Suami istri dapat semua ya, dua-duanya ya. Yang juga sesuai sama pemberitaan yang kemarin ya. Pemberitaannya itu katanya dapat dari dana desa Iya. cuma 2 kali. Padahal saya cek di data itu Ibu dapat dari pusat, Dari pusat. udah 9 kalian, ini dapat dari provinsi baru 1 kali kan. Orang lain itu cuma satu doang yang dapat Iya, dua-duanya. Dua-duanya itu. Bahkan pemberitaannya Ibu kalau memang hujan katanya tidur ke rumah orang enggak kan?
Padahal ini rumah dua ini Bu udah di saya udah. RT juga udah lapor. Ke saya juga. Namun saya itu sedang ngebangun rumahnya si Mak itu juga belum dikasih duit sama saya. Uang sendiri mudah-mudahan pemerintah. Jadi ibu sama bapak tenang aja nih, Pak Lurah udah siap nanti. Siap. Bapak dan BPD ada tanggapan gak nih? Berita-berita kemarin itu agak melenceng nih, agak jauh. Saya pikir kita sudah bersama-sama mengklarifikasi Ya. tentang Bapak Sukudi juga Ibu Dasi, apa yang diberitakan itu adalah tidak benar. Iya. Sehingga memang kita sudah lihat bersama-sama nyata-nyata memang Ibu juga sudah dapat bantuan dari pemerintah itu. Ibu sering lebaran nerima nggak? Sarung atau iwak tiap lebaran seperti itu? Terima. Jadi setiap lebaran nih Pak dapat dari Pak Lurah. Duit, sarung, pakaian juga ya. Jadi setiap lebaran nih Bu. Tahun baru juga tadi bagi-bagi juga kan. Tahun baru siap di pos-pos 3 kilo bandeng. siap Jadi di katanya. pos-pos buat bakaran tahun baru. Buat Ini makanan enak tahun nih, orang baru. pos Pokoknya Jogan. sama Pak Haji ada semua dipasok. Ya benar ya. Oh, jadi berarti Siap. Enak ya. ya setiap lebaran Bapak sama Ibu dapat dari Pak Haji Ani juga. Jadi bukan cuma bantuan tadi ya Pak, jadi yang pribadi dari Pak Haji Ani pun nyampe ya ke Ibu sama Bapak ya. Itu dapat dari pusat, dari provinsi, saya yang ngusulin itu. Iya. Saya yang ngusulin. Kalau tanpa saya nggak bakal ada. Beritanya berita bohong itu bahwa dapatnya baru 2 kali Ya. dari anggaran desa. Padahal kan bukan dari pusat atau provinsi. Berarti kan nggak jelas. Jadi kemarin Bapak di foto-foto beritanya keluarnya seperti itu deh Pak. Tapi ternyata setelah kita klarifikasi Bapak dapat bantuan, Ibu juga dapat, dan juga memang sudah direncanakan sama Pak Lurah nanti mau bangun ini rumahnya gitu ya. Gitu, Pak. Ya. Terus pada waktu kemarin moto si Santang itu diwawancara begini enggak? Ya cuma foto Ya. itu doang dapat Ya, itu aja. Nggak diwawancara kayak gini nih Pak, nggak Ya. ditanya-tanya, nggak. cuman ada ini dengan ada bantuan dari Arab. Oh, udah ada bantuan dari Arab. Ya, Dari bilang Arab. Bapak terima kasih Iya. kalau ada maka Oh gitu. begitu dong. Sekarang udah aman nih Pak, udah dijanji nih sama Pak Haji Ani nanti rumah memang sudah direncanakan nanti akan dibangun. Berarti bersyukur banget nih punya Pak Kades kayak Pak Haji Ani ya. Iya, bantuan-bantuannya nyampe dan Ibu sang Bapak juga diperhatikan nih sama Pak Haji Ani ya. Kondisi semua masyarakat di sini diperhatikan langsung sama Pak Haji Ani. Karena Pak Haji Ani emang sering Pak Haji Ani datang ke sini sering nggak Bu? Sering lah. Sering. Keliling ngeliat-liat nih langsung. Iya, takutnya itu hoax juga nih Pak. Ada meninggal ke sini ke Oh sini. gitu. Setiap yang meninggal Pak Haji Ani pun datang. Datang. Ikut tahlil juga. Iya, Yang ngasih bantuan juga pastinya ya. orang namanya ketua desa. Iya. Ya. Mantep ya kepala desanya ini ya. Siap. Oke deh. Ibu sama Bapak terima kasih nih atas waktunya. Kami dari ITV mengunjungi Bapak ke sini memang mau klarifikasi yang berita-berita kemarin itu. Jadi Pak Haji Ani sering ya datang ke sini, belusukan ke sini ya, ngeliat kondisi langsung tanpa dari informan lain ya Pak ya, langsung dari Bapak. Oke. Pesannya nih Pak buat Pak Kurtubi sama Ibu Dasi, apa nih biar jangan sampai ada lagi berita-berita hoax kayak kemarin itu. Saya pesan sama masyarakat tentang rumah Pak Kurtubi. Ada siapa nih? Dar. Mungkin tahun depan mungkin ya saya bang. Itu aja. Doain biar Pak Haji Ani ya sehat, banyak Amin. rezeki Nanti ya. dua-duanya mungkin dia silpon atau ya. Ya, Nanti bukan uang dari pemerintah saya sendiri. uang pribadi. Mudah-mudahan ke depannya lancar. Oke, Pak sama Ibu doain Pak Haji Ani biar sehat-sehat, banyak rezeki. Ya, dan ini tahun 2021 pun siap nih Pak. Siap. Siap. insyaallah. Oke. Jadi mantep ya ini kepala desanya ya. Oke. Baiklah pemirsa, demikian podcast ITV hari ini bersama Bapak Haji Yani, Kades Rancagede. Salam ITV. Itu sih.